Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Widianingrum, NPM 1811070148. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi buku Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi buku tersebut. Pengertian karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku. Bahwa karakter adalah sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau berkarakteristik yang bersifat khas dari seseorang yang bersumber dari hasil bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Pengertian karakter adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pengerti, perilaku, personalitas, sifat tabiat, temperamen, dan watak. Pendidikan adalah proses internalisasi nilai budaya sehingga orang dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Fungsi dari pendidikan karakter dan budaya bangsa. Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Perbaikan faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasil di bidang akademik bukan hanya terketak dan kecerdasan otak, tapi pada masalah karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Peran lembaga pendidikan diibaratkan sebagai mesin untuk mencetak sumber daya manusia yang berkarakter. Lembaga pendidikan menjadi bengkel bagi perbaikan moralitas bangsa yang terkikis oleh dampak negatif modernisasi. Pendidikan dituntut berperan aktif sebagai agen perubahan. Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Secara memadai, pengelolaan tersebut meliputi nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum pembelajaran, penilaian pendidikan, dan tenaga pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi buku Strategi Pendidikan Karakter. Mengintegrasikan pendidikan karakter dengan seluruh bidang pengembangan ditempuh dengan paradigma bahwa semua guru adalah pengajar karakter. Pada tingkat PAUD terdapat 5 bidang pengembangan yang dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter, yaitu bidang pengembangan nilai agama dan moral, bidang pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian, bidang pengembangan bahasa, bidang pengembangan kognitif, bidang pengembangan fisik motorik. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Model suplemen pendidikan karakter juga dilaksanakan di luar jam sekolah, yang mana dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler dan melalui kegiatan kemitraan dan lembaga lain yang memiliki kapabilitas dalam pembinaan karakter. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu media yang efektif untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu pengembangan peserta didik sesuai kebutuhan potensi dan bakat minat. Selain itu, dengan kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial serta potensi peserta pendidik. Model kolaborasi merupakan kolaborasi dari semua model dan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kelebihan setiap model dan menutupi kekurangan masing-masing pada sisi lain. Selain model penerapan pendidikan karakter di sekolah, terdapat juga alternatif pembelajaran pendidikan karakter di sekolah, yaitu 1. Tahap pembelajaran. Dalam pendidikan karakter menuju pada terbentuknya akhlak mulia dalam diri, makna terdapat 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu
1. Moral knowing bertujuan agar peserta didik mampu membedakan antara nilai karakter mulia dengan karakter tercela. Model loving bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa membutuhkan terhadap karakter mulia. Model doing merupakan puncak keberhasilan pendidikan karakter yang mana peserta didik merupakan karakter mulia tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semakin bertambahnya usia si kecil, maka semakin banyak juga keterampilan yang ia lakukan untuk membantunya menjalani tantangan hidup sehari-hari. Keterampilan verbal si kecil yang mulai dari mampu mengucap 1-2 kata patah berkembang hingga bisa ia bercerita panjang lebar mengenai harinya, atau keterampilan motorik halusnya yang meningkat mulai dari menjemput, mengambil benda kecil menggunakan jari telunjuk atau jempolnya, hingga memegang alat tulis untuk menggambar atau menulis. Melalui aktivitas belajar baik di rumah maupun di sekolah, anak-anak terus mengembangkan keterampilan yang lain seperti keterampilan interaktif, kognitif, dan kreatif. Melihat banyaknya manfaat dan bagaimana karakter yang positif dapat mengoptimalkan proses belajar si kecil, maka pembentukan karakter perlu dilakukan sejak dini. Karakter resilient yang digambarkan melalui perilaku mandiri, berani, gigih, banyak akal, dan adaptif. Perlu untuk dimiliki oleh si kecil agar siap untuk menghadapi tuntunan masa depan yang akan lebih menantang dibanding dengan tuntutan yang dihadapi saat ini. Berikut ini ada beberapa karakteristik anak usia dini yang perlu Anda ketahui. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. 2. Memiliki pribadi yang unik. 3. Berpikir konkret. 4. Egosentris. 5. Senang berfantasi dan berimajinasi. 6. Aktif. 7. Berjiwa petualang. 8. Belajar banyak hal menggunakan tubuh. Berikutnya ada permainan edukatif untuk pendidikan karakter. Definisi permainan edukatif. Permainan edukatif merupakan alat atau sarana bermain yang mengandung nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Bermain adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas anak atau untuk bersenang-senang. Apapun kegiatannya selama itu terdapat unsur kesenangan atau kebahagiaan bagi anak usia dini, maka bisa disebut sebagai bermain. Senada dengan pengertian tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.